Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Setelah reorganisasi, anak-anak dari 8 juta Demon Sword Sect dapat mengatur diri mereka sendiri dan membentuk pasukan gratis. Setiap tentara adalah tentara, ada 3 divisi, 9 resimen, dan resimen penjaga. 8 juta anak Jianzong dapat membentuk hingga lebih dari 200 tentara dan lebih dari 200 tentara. Karena anak-anak Jianzong ini baru saja direkrut, hanya ada 30 segmen setan. Apalagi mereka semua masih sangat muda, tidak lebih dari 20 tahun. Karena itu, hal terpenting bagi mereka adalah kultivasi. Karena itu, setiap bulan, hanya akan ada 30 pasukan untuk memasuki Pulau Iblis dan berpartisipasi dalam hegemoni. Adapun sisa lebih dari 200 pasukan, mereka akan terus tinggal di Demon Sword Sect dan belajar keras. Melalui tes pertempuran yang sebenarnya, mudah bagi semua orang untuk menemukan kekurangan dan area mereka untuk peningkatan. Setelah putaran hegemoni, mereka dapat terus bekerja keras untuk menebus kekurangan mereka dan memperkuat kekuatan mereka. Selain itu, perlu disebutkan, dari saat Zhu Hengyu mengambil alih Sekte Pedang Setan, tujuan Moyang Jianzong tidak lagi melatih Jenderal Iblis yang berkualitas. Fakta telah membuktikan bahwa Moyang Jianzong tidak memiliki kemampuan untuk memupuk masa depan Iblis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kecuali Zhu Hengyu dan Su Ziyun, Sekte Pedang Setan tidak pernah menumbuhkan setan. Karena itu, di bawah perintah Zhu Hengyu, Patriark tua mengubah tujuan Setan Pedang Setan untuk melatih tentara yang berkualitas. Demon Sword Sect, dari kekuatan besar yang bertanggung jawab atas satu pihak, berubah menjadi semacam keberadaan seperti perguruan tinggi. Atau lebih spesifik, Moyang Jianzong sebenarnya adalah akademi militer. Tujuannya adalah untuk melatih prajurit biasa, serta perwira dan jenderal akar rumput. Sebagai akademi, Moyang Jianzong hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Adapun semua jenis bahan dan sumber daya, tidak ada apa-apa. Murid Moyang Jianzong dapat mempelajari pengetahuan tempur dasar dan keterampilan bertarung di Moyang Jianzong. Berbagai mantra dasar, keterampilan bertarung, dan keterampilan serangan dan pertahanan dapat dipelajari di sini. Bahkan strategi dan taktik paling dasar pun sudah dilibatkan di bawah arahan Zhu Hengyu. Namun, tidak mungkin bagi para murid dari Demon Sword Sect untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya. Ingin mendapatkan obat, ingin mendapatkan bola ajaib yang diwariskan, ingin mendapatkan uang dan kekayaan, baju besi dan senjata. Secara keseluruhan, terlepas dari pengetahuan, semua yang mereka inginkan hanya dapat ditukar dengan jasa militer. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan perang adalah pergi ke Pulau Iblis dan berpartisipasi dalam hegemoni. Waktu berlalu dengan cepat, di sisi lain Kepulauan Star, dengan pengiriman kapal lapis baja pertempuran. Jumlah kapal perang di setiap armada secara bertahap meningkat. Setiap putaran pertempuran Star Island untuk hegemoni berjalan lancar dan sengit. Zhu Hengyu mengendarai kapal perang Platinum dan bolak-balik antara Pulau Iblis dan Pulau Star. Dia harus mengamati dan mengendalikan angkatan laut dan tentara. Di sisi Heavenly Devil Island, putaran kompetisi hegemoni juga berlangsung panas setiap hari. Setiap putaran permainan membunuh orang. Jumlah angkatan laut pada dasarnya akan dipertahankan pada skala 3 armada yang tak terkalahkan. 3 armada tak terkalahkan, total 300 kapal lapis baja pertempuran. Meskipun 18 galangan kapal dapat membangun lebih banyak kapal perang lapis baja. Tapi tetap saja itu masalahnya. Setelah jumlah kapal perang melebihi 300, 18 galangan kapal tidak punya waktu dan upaya untuk membangun kapal perang baru. Pemeliharaan dan pemeliharaan harian dari 300 kapal perang ini telah menghabiskan seluruh waktu mereka. Apalagi sekarang, kapal perang lapis baja ini berpartisipasi dalam pertempuran bintang yang mirip dengan pertempuran yang sebenarnya setiap hari. Lagi pula, pertempuran laut dan darat berbeda. Katapult dibangun di setiap kapal perang. Meskipun tidak mungkin untuk benar-benar melempar batu-batu besar dan membombardir kapal perang lain yang berpartisipasi dalam hegemoni. Hanya bisa melempar bola meriam yang tidak ringan, tetapi sebenarnya hanya kantung air. Namun, kantung air yang dilemparkan olehnya akan segera hancur ketika mengenai kapal perang. Cairan merah di kantung air tersebar di seluruh. Semua pion yang diwarnai dengan cairan merah dianggap mati. Dalam permainan hegemoni ini, tidak ada tembakan yang diizinkan. Siapapun yang berani melanggar aturan ini tidak akan berhenti di tempat. Tapi itu akan direkam. Setelah diverifikasi, 1000 kredit perang langsung dikurangkan. Dan jika Anda ingin mendapatkan 1000 prestasi pertempuran, Anda hanya bisa mendapatkan 1000 lawan berturut-turut. Karena itu, setelah menghukum ratusan orang yang melanggar aturan, tidak ada yang berani melakukan lagi.
Bahkan, begitu manfaat perang dikurangi menjadi 1000, tidak ada cara untuk mencampurnya. Lubang sebesar itu tidak bisa diisi sama sekali. Para beku dengan keterampilan perang negatif ini pada dasarnya ditinggalkan tanpa ampun oleh pasukan masing-masing. Bukannya semua orang kejam dan tidak kehilangan cinta. Mereka tidak mematuhi aturan dan melanggar perintah militer, mereka seharusnya dideportasi. Hari ini, mereka dapat menentang orang lain. Para petugas dari berbagai legiun akan dapat mendurhakai besok. Begitu momen kritis, karena ketidaktaatan mereka, mengakibatkan kerugian besar, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Pada dasarnya, setelah puluhan putaran kompetisi, semua orang sudah memahami pentingnya mematuhi perintah. Mematuhi pesanan adalah tugas seorang prajurit. Jika perintah bisa tidak taat, maka ini bukan pasukan sama sekali. Paling-paling, itu tidak lebih dari sekelompok tentara yang tersebar, dan itu bukan iklim yang besar. Mereka yang berani menentang aturan secara terbuka tidak memiliki akhir yang baik. Tidak hanya akan dihukum oleh aturan, mengurangi. Bahkan orang-orang dari pasukan mereka sendiri tidak akan bersimpati dengan mereka, tetapi berpikir mereka layak mendapatkannya. Aturan ada di sana, karena Anda melanggar, Anda harus mengikuti aturan. Dan setiap anggota dari setiap armada ingin armadanya menjadi kuat. Dan untuk menjadi kuat, semua orang hanya bisa bersatu dan memelintir menjadi tali. Dengan cara ini, aturan dan sistem adalah prioritas utama. Setelah mempelajari pelajaran, tidak ada yang berani melanggar aturan lagi. Setelah tubuh itu diwarnai dengan cairan merah, semua orang segera duduk atau berbaring. Menurut aturan hegemoni, di babak hegemoni ini, mereka sudah mati. Karena itu adalah orang mati, secara alami tidak mungkin untuk menembak. Bahkan jika seseorang ada di depan mereka, bunuh mereka. Mereka hanya bisa menonton. Dalam kasus apapun, peraturan militer, hukum militer, dan perintah militer adalah sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Semua orang yang melawannya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Selain itu, para prajurit yang tidak hanya terkontaminasi dengan cairan merah dihakimi mati. Bahkan kapal perang yang terkontaminasi dengan cairan merah akan membuat penilaian yang berbeda berdasarkan di mana mereka terkena. Misalnya, jika terkena di buritan, kapal perang akan kehilangan kekuatannya dan harus berhenti di atas laut. Jika Anda tertabrak di sisi kapal, kecepatan kapal perang akan sangat berkurang, dan Anda hanya bisa berlayar dengan kecepatan setengah. Jika Anda terkena busur, ada banyak pengaturan terkait lainnya. Salah satu pengaturan yang paling penting adalah bahwa setelah dihantam oleh 9 pulau air berturut-turut, kapal perang secara default tenggelam. Semua prajurit yang ada di kapal perang juga mati karena kecelakaan. Dan setiap kali Anda menenggelamkan kapal perang, Anda bisa mendapatkan sejumlah besar kekuatan tempur. Dibandingkan dengan itu, tidak begitu penting untuk menangkap pulau tempat para perompak ditempatkan, dan menangkap 10 benteng militer. Lagi pula, angkatan laut adalah angkatan laut, dan harus naik ke laut. Karena itu, hanya dengan menenggelamkan kapal perang lawan, kamu bisa mendapatkan kekuatan tempur paling banyak. Tentu saja, jika Anda bisa mendekati kapal perang lawan, naiklah kapal perang lawan, dan tangkap kapal perang lawan melalui pertempuran pisau putih. Tentu saja, prestasi militer yang diperoleh adalah yang paling banyak. Untuk merebut kapal perang 2 kali lebih kuat dari menenggelamkan kapal perang. Waktu berlalu, perjalanan waktu. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu dengan cepat. Dalam perasaan Zhu Hengyu, dia hanya berlari bolak-balik beberapa kali di 2 arena hegemoni utama. Dalam 3 tahun, 18 galangan kapal dari industri berat es sihir menyelesaikan pekerjaan yang dijadwalkan sesuai jadwal. 18 galangan kapal membangun total 300 kapal perang besar, membentuk 3 armada yang tak terkalahkan. Masing-masing dari 3 armada tak terkalahkan memiliki 3.000 pilot, 3.000 pejuang, dan 1.000 tentara yang didedikasikan untuk memanuver peralatan serangan kapal. 1.000 tentara tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal perang atau berperang dengan perang putih. Khusus bertanggung jawab atas manuver ketapel di kapal, membombardir kapal perang musuh dari jarak jauh. 1.000 tentara ini adalah kelas senjata baru yang diciptakan oleh nama baru Zhu Hengyu, artileri. Ya, itu adalah artileri, bukan artileri. Lagi pula, itu adalah bom batu yang dilontarkan oleh ketapel. Di bawah permintaan Zhu Hengyu, para insinyur industri berat es sihir telah melakukan perbaikan menyeluruh pada katapult. Semua ketapel kayu asli semuanya ditempa dari emas hitam. Selain itu, ketepatan katapel telah berlipat ganda atas dasar aslinya. Keakuratan ketapel telah sangat ditingkatkan. Kekuatan ketapel juga sangat meningkat. Di atas medan perang yang runtuh di lingkungan hypergravity. Kekuatan peluru batu sangat besar. Jika lambung kapal perang tidak cukup kuat, adalah mungkin untuk menenggelamkannya dengan 1 tembakan. 3 armada yang tak terkalahkan, total 300 kapal lapis baja pertempuran besar. Dikendalikan oleh 3 juta angkatan laut domba iblis, mereka terus bertempur dengan sengit di Kepulauan Star. Meskipun mereka hanya digunakan sebagai bom blister cair, mereka tidak akan benar-benar menyebabkan kerusakan. Tetapi lebih dari itu, semuanya pada dasarnya benar. Jika Anda mengganti bom blister dengan bom batu,
Jika Anda mengganti musuh dengan kapal perang iblis, kemudian pemboman akan menyebabkan kerusakan besar pada lawan, atau bahkan langsung menenggelamkannya. 3 juta angkatan laut itu, jangan katakan dia untuk saat ini. Bagaimanapun, pertempuran laut sebenarnya sangat monoton, sangat membosankan, dan sangat membosankan. Setelah pertempuran laut dimulai, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam. Jika Anda memiliki lebih banyak, Anda bahkan dapat bermain selama berhari-hari. Antara mengejar dan melarikan diri, pertempuran itu berlangsung sangat lama. Selain itu, perang angkatan laut terutama ditujukan untuk menghancurkan kapal perang satu sama lain. Adapun karena memiliki hak untuk mengendalikan laut, serangan di darat tidak ada hubungannya dengan angkatan laut. Perang pengepungan di darat dilakukan oleh pengangkut pasukan khusus untuk mengangkut tentara ke pulau itu. Ada unit pengepungan tentara yang secara khusus bertanggung jawab atas pengepungan. Karena itu, dalam 3 tahun terakhir, 300 kapal perang, meskipun di sekitar Kepulauan Star, bertempur dengan sengit. Setiap hari, puluhan kapal perang dihantam keras. Jika bom blister digantikan oleh bom batu, bahkan jika kapal perang lapis baja ini kuat, mereka akan tersebar. Untungnya, bagaimanapun juga, bom blister terbuat dari air. Meskipun tampaknya pemboman itu luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika itu mengenai beku itu, tidak akan ada kerusakan. Kandung kemih air besar yang terbuat dari lem kayu diisi dengan air laut. Bahkan jika itu mengenai tubuh, itu hanya akan menghancurkan orang. Tentu saja, yang paling penting adalah mengucapkan terima kasih kepada klan sapi setan. Dalam 3 tahun terakhir, klan iblis sekali lagi menunjukkan kemurahan hati dan kemurahan hati mereka, serta warisan mereka. Untuk 3 armada tak terkalahkan milik klan iblis ini, mereka tidak akan pernah pelit. Awalnya, kepala militer suku sapi setan ingin memberikan berbagai makhluk abadi langsung kepada tentara angkatan laut. Namun pada akhirnya, ia dicegat oleh Zhu Hengyu. Dalam konsep Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa mendapatkan apa-apa untuk apa-apa. Jika Anda menginginkan keabadian, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus menggunakan keterampilan militer untuk berubah. Oleh karena itu, sejumlah besar abadi yang disediakan oleh klan iblis semuanya dikirim ke kolam hadiah. Jika Anda menginginkan keabadian, Anda dapat menukarnya dengan jasa militer. Dan mereka yang telah lama tidak dapat memperoleh manfaat militer secara alami tidak memenuhi syarat untuk pil merah. Orang seperti itu akan dihilangkan cepat atau lambat. Dibudidayakan oleh sumber daya besar yang disediakan oleh klan sapi setan. Hanya dalam 3 tahun, 3 juta remaja angkatan laut telah dipromosikan menjadi 30 setan. Meskipun untuk saat ini, masih sulit untuk membentuk kekuatan tempur yang efektif. Namun, apakah itu Zhu Hengyu atau markas klan Banteng Iblis, mereka sangat puas dengan ketiga armada. Sayangnya, angkanya masih sedikit. 18 galangan kapal hanya dapat mempertahankan hingga 3 armada yang tak terkalahkan. Jika memungkinkan, klan iblis berharap untuk membangun 18 armada yang tak terkalahkan. Di bawah pengawalan 1.800 kapal lapis baja battle cruiser, perbatasan laut suku Demon Ox dianggap stabil. Untuk alasan ini, Departemen Klan Banteng Iblis telah berulang kali menemukan Zhu Hengyu untuk membahas kemungkinan peningkatan produksi. Menghadapi permohonan para Banteng Iblis, Zhu Hengyu terdiam. Departemen Klan Iblis Banteng terlalu kaya. Bahkan, dalam keadaan klan domba iblis saat ini, untuk saat ini, klan iblis sangat aman. Menurut akal sehat, selama tidak ada perubahan besar, ya, klan iblis domba belum menjadi masalah selama ribuan tahun. Bahkan jika klan iblis memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan domba iblis, itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam hal ini, apa yang ingin dilakukan Angkatan Laut? Ini sia-sia. 18 armada tak terkalahkan, 1.800 kapal perang, dan 18 juta Angkatan Laut. Skala ini benar-benar mengerikan. Bahkan sekarang, domba iblis yang bertarung dengan klan iblis dengan Angkatan Laut. Secara total, hanya ada 300 armada tak terkalahkan, 3.000 kapal perang lapis baja, dan 30 juta angkatan laut. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bahwa klan iblis tidak memiliki pertempuran sama sekali, dan Haijiang sangat aman. Apa yang Anda inginkan dari begitu banyak angkatan laut? Klan iblis memiliki 30 juta pasukan. Pembentukan 18 juta angkatan laut lainnya akan menambah hingga 50 juta tentara. Bisakah mereka membesarkan begitu banyak tentara pada saat yang sama? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, kakak lelaki dari Departemen Militer Klan Setan, kali ini mereka bisa menjadi bullish. Anda harus tahu bahwa klan iblis telah damai dan berkembang terus selama puluhan juta tahun. Sejak Kaisar Iblis Xuanbing lahir, klan iblis kentut dan kesal. Klan iblis mengarahkan mata mereka pada klan iblis. Meskipun, selama persidangan, dia pernah bertarung dengan klan iblis. Tetapi dalam pertempuran itu, klan iblis dilecehkan oleh darah klan iblis, helm dibuang, baju besi dilepas, dan melarikan diri. Setelah itu, klan iblis tidak lagi berani melangkah ke ranah klan iblis. Oleh karena itu, dalam 30 hingga 40 juta tahun terakhir, suku Demon Ox sangat damai dan sangat stabil.
Selain itu, karakter klan setan sapi adalah pekerja keras, sederhana dan pekerja keras. Selama puluhan juta tahun, mereka telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Dan yang paling penting adalah, wilayah iblis terlalu besar. Apakah itu daerah atau jumlah pulau yang sebenarnya, itu 10 kali lipat dari iblis. Bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja keras dan sederhana, pekerja keras dan pekerja keras dari sapi setan. Selama puluhan juta tahun, kekayaan yang telah mereka kumpulkan terlalu besar untuk disimpan di gudang. Jika Anda tidak ingin mengkonsumsi sedikit lagi, banyak bahan dan material lama sudah membusuk. Negara dengan wilayah yang luas dan ratusan juta pekerja keras. Setelah puluhan juta tahun akumulasi kekayaan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Karakter iblis tidak suka pamer, atau suka pemborosan dan pemborosan. Bahkan orang-orang besar di departemen militer ini bahagia, tetapi mereka hanya pergi ke kedai makan dan minum. Di dalam seluruh klan iblis, Zhu Hengyu tidak menemukan tempat mewah seperti Purgatory Hotel. Sebenarnya ada banyak orang super kaya dari klan iblis. Tetapi di jalan-jalan kota sapi setan, Anda tidak bisa mengatakan dari pakaian semua orang apakah ada yang punya uang atau tidak punya uang. Masukkan kedai. Miliarder, seperti pedagang manusia biasa, duduk di meja panjang, makan daging dalam potongan besar dan minum dalam mangkuk besar. Ini bukan untuk mengatakan bahwa klan iblis lebih mulia daripada ras lain, tetapi secara alami. Suku domba iblis itu mewah, suku serigala iblis itu enak, dan suku banteng iblis itu mudah dibangun. Dengan kata lain, nilai klan iblis pakai klan serigala menghargai kicauan, dan klan iblis menghargai tempat tinggal. Ini hanya masalah kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan apakah itu mulia atau tidak. Namun, justru karena karakteristik klan iblis seperti pengembangan dan konstruksi. Karena itu, ketika suku iblis lembu memiliki angkatan lautnya sendiri. Pertama kali, saya ingin mengembangkannya. Bahkan untuk sementara, tidak diperlukan angkatan laut yang kuat. Namun, kebiasaan klan lembu iblis membuat mereka masih ingin mengembangkannya. Untuk klan sapi setan, mereka tidak membiarkan satu hal tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Klan iblis percaya pada ketekunan. Mereka tahu bahwa mereka bodoh dan tidak secerdas ras lainnya. Namun kerja keras mereka cukup untuk mengisi kesenjangan dalam iki. Menghadapi permintaan klan sapi setan, Zhu Hengyu tentu saja tidak bisa menolak. Membangun 1.800 kapal perang tidaklah sulit bagi iblis es. Selama mereka diberikan waktu yang cukup, mereka dapat dibangun. Adapun pemeliharaan harian, perbaikan kapal perang ini sangat mungkin untuk memisahkan konstruksi dari pemeliharaan rutin. 18 cabang industri berat setan es hanya bertanggung jawab atas pembangunan kapal lapis baja pertempuran. Dengan 18 pabrik cabang Ice Magic Heavy Industry sebagai intinya, cukup membangun 10 yard perbaikan kapal khusus. Konstruksi bertanggung jawab atas konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan, dan secara khusus bertanggung jawab untuk perbaikan dan pemeliharaan. Akibatnya, persyaratan teknis dan teknologi sangat rendah. Tapi itu sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan sapi setan. Menghadapi rencana yang diberikan oleh Zhu Hengyu, setelah 3 hari diskusi, klan iblis setuju untuk setuju. Untuk suku sapi setan, mereka tidak peduli siapa yang membuat kapal perang. Juga tidak masalah siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, memelihara, dan memelihara kapal perang ini. Yang mereka pedulikan adalah bahwa mereka memiliki 18 armada yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, perbatasan laut klan iblis benar-benar aman. Setelah 18 armada yang tak terkalahkan ini resmi beroperasi. Bahkan jika klan domba iblis mogok segera, klan oks iblis tidak takut. 18 armada tak terkalahkan sudah cukup untuk melindungi klan lembu iblis. Untuk Zhu Hengyu, dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Untuk Zhu Hengyu, membangun yard perbaikan kapal 180 terlalu pediatrik. Seperti kita ketahui bersama, kesulitan pembuatan dan perbaikan sama sekali berbeda. Ada puluhan ribu mil antara Nengsu dan Nengsu. Dalam hal pemilihan bakat, memperbaiki kapal perang pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan selama intelijen normal dan anggota badan tidak dinonaktifkan. Membangun kapal perang lapis baja tanpa bakat atau bakat tidak berhasil sama sekali. Selama proses perbaikan, berkali-kali hanya mengganti komponen dan aksesori. Konstruksi ini untuk menghasilkan suku cadang dan aksesoris presisi ini. Perbandingan kesulitannya sangat jauh. Untuk Zhu Hengyu, membangun 180 yard perbaikan kapal jelas 100 kali lebih mudah daripada membangun 18 yard kapal. Selain itu, apa yang membuat Zhu Hengyu paling penolakan adalah 180 yard perbaikan kapal ini masih dimiliki oleh Zhu Hengyu. Selain itu, sejak dibangun di Green Chow Islands, ia masih bebas pajak secara permanen. Dalam kata-kata klan Banteng Setan, apa yang mereka inginkan adalah armada angkatan laut yang kuat dan tak terkalahkan. Adapun manfaat ekonomi, mereka dapat sepenuhnya menyerah. Bangun 1.800 kapal perang. Dan untuk menyediakan pemeliharaan rutin, pemeliharaan, dan perbaikan untuk 1.800 kapal perang ini.
Keuntungannya terlalu besar. Bersama-sama, keuntungan ini dapat ditukar dengan 180 kapal perang berwarna-warni, semua sumber daya yang dibutuhkan, dan bahan logam dari klan Iblis Bull. Karena itu, setelah tekad diulang, Zhu Hengyu dengan tegas menandatangani kontrak dengan klan Ox-Ox. Lalu, Zhu Hengyu memilih 1,8 juta anak yang luar biasa dari anak-anak keluarga Qin yang tersingkir dalam seleksi terakhir. Anda bisa mendapatkan gaji yang bagus saat bekerja di bengkel. Apalagi kapal perang bisa dijangkau setiap hari. Meskipun tidak dapat dibangun, itu selalu dapat ditingkatkan melalui perbaikan terus-menerus. Selain itu, Zhu Hengyu membuat janji. Untuk kapal perang ini, semua orang dapat berpikir positif dan mengaturnya secara aktif. Begitu seseorang mengajukan saran yang masuk akal untuk perbaikan, memperkuat saran, dan akhirnya diadopsi oleh kantor pusat. Kemudian mereka akan dipindahkan ke 18 galangan kapal untuk studi lebih lanjut. Jika Anda berkinerja baik, Anda dapat menaiki tangga promosi sepenuhnya. Hanya butuh 1 tahun. Di 18 sub-pulau Kepulauan Xingniu, 180 yard perbaikan kapal didirikan pada saat yang sama. 180 yard perbaikan kapal ini harus menerima panduan dari Bingmo Heavy Industry dan 18 pabrik cabang. Bertanggung jawab untuk pemeliharaan, dan perbaikan kapal perang. 18 galangan kapal menyediakan suku cadang dan aksesori yang dibutuhkan untuk perbaikan. Sejauh ini, markas besar industri berat Bingmo, serta 18 cabang dan 180 bengkel, telah sepenuhnya membentuk sistem yang lengkap. Di antara mereka, markas besar industri berat Sihir Es bertanggung jawab untuk pengembangan dan konstruksi kapal perang baja. 18 cabang, bertanggung jawab untuk pembangunan kapal perang lapis baja, serta penyediaan suku cadang untuk bengkel. Ke-180 bengkel bertanggung jawab untuk pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan kapal perang. Pada saat yang sama, di bawah perintah Zhu Hengyu, Kamar Dagang Hengyu di bawah Zheng Xiaoyu juga meningkatkan upayanya untuk merekrut anak yatim dan pengemis dari klan Moyang di berbagai kota. Anak-anak domba iblis yang sendirian ini telah dipindahkan ke Pulau Qingniu. Mereka yang memiliki bakat untuk bertarung dilatih sebagai angkatan laut. Kepribadian yang tenang, kesabaran lebih memadai, dan domba iblis muda yang lembut dan tajam dilatih sebagai pilot kapal perang. Tentu saja, sebelum mengirim ke Pulau Grinchou, semua remaja akan dikirim ke Demon Sword Sect untuk penilaian dan seleksi. Di antara mereka, talenta elit semua akan tinggal di Pulau Tianmo dan menjadi angkatan laut elit di bawah Zhu Hengyu. Anda harus tahu bahwa 18 armada tak terkalahkan yang akan dibentuk milik klan iblis. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Bahkan, meski Zhu Hengyu biasanya bisa melatih para remaja angkatan laut itu, tapi Zhu Hengyu tidak memiliki perintah perang dari 18 armada yang tak terkalahkan. Setelah dalam keadaan perang, 18 armada tak terkalahkan yang akan dibentuk akan menerima perintah dari tentara iblis. Zhu Hengyu benar-benar dapat mengandalkan dan milik armadanya yang tak terkalahkan, lagi pula, dia masih harus membangun dirinya sendiri. Rencana awal Zhu Hengyu, ini untuk membangun 3 armada yang tak terkalahkan, dengan total 300 kapal perang. Namun, 300 kapal perang ini bukan kapal perang biasa. Ini kapal perang baja yang dibangun dari paduan warna-warni dan memiliki masa pakai 3000 tahun. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kapal perang baja secara alami adalah para jenius di antara para jenius. Karena itu, semua anak yatim dan pengemis yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang Hengyu harus disaring. Semua elit akan disaring dan menjadi prajurit angkatan laut di bawah Zhu Hengyu. 3 armada tak terkalahkan ini terdiri dari kapal perang baja dan elit muda milik Zhu Hengyu. Dia hanya mendengarkan dan menerima perintah Zhu Hengyu. Hal ini juga untuk mendapatkan bahan logam yang cukup bahwa Zhu Hengyu bekerja sama dengan klan sapi setan untuk membangun sejumlah besar kapal perang untuk mereka. Dan, berikan mereka berbagai layanan. Kalau tidak kekuatan Zhu Hengyu sendiri, dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya tingkat strategis yang langka untuk membangun kapal perang baja. Masalah angkatan laut telah berakhir sementara. Di Pulau Setan, setelah 3 tahun konstruksi dan pengembangan, seluruh Pulau Setan benar-benar berbeda. Awalnya, Zhu Hengyu hanya berencana membangun 30 benteng. Tetapi ternyata ada terlalu sedikit benteng. Ditempatkan di Pulau 1000 km. Pulau itu terlalu tersebar. Dalam sebulan, tidak ada banyak kemajuan. Mustahil untuk menyelesaikan satu putaran penuh tujuan strategis. 30 benteng militer tersebar secara merata di seluruh pulau. Jika sebuah legiun ingin menaklukkan legiun lain, itu harus berjalan setidaknya 3 hari 3 malam. Jelas, efek dari pelatihan seperti itu sangat buruk. Untungnya, aturannya sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Menurut situasi di Pulau Tianmo, Zhu Hengyu terus melakukan perubahan. Jumlah benteng telah meningkat dari 30 menjadi 300. Di Pulau Setan dengan diameter lebih dari 1000 km, 300 benteng didistribusikan secara merata. Dengan cara ini, hingga 3 jam, Anda tentu dapat mencapai benteng target terdekat.
Ada 300 benteng, dan setiap benteng berisi 30.000 tentara. Sebanyak 9 juta tentara bertempur dengan sengit di Pulau Tenma, 1000 km jauhnya. Kapan saja, di mana saja, setiap saat, ada pasukan yang tak terhitung jumlahnya bertempur liar di sekitar pulau. Waktu untuk permainan hegemoni juga bulat dari yang asli 1 bulan. Itu menjadi putaran 2 bulan. Mulai sekarang, waktu untuk permainan hegemoni telah ditentukan 3 bulan. Dalam 12 bulan dalam setahun, hanya 3 putaran kompetisi yang diadakan. Setiap putaran berlangsung selama 3 bulan, dengan istirahat penuh di tengah. Akibatnya, 1 tahun bisa menjadi hegemoni 3 putaran raksasa. Meskipun sementara, 9 juta pasukan ini sebenarnya hanya anak-anak. Selain itu, Zhu Hengyu tidak begitu kaya dalam kekayaan, dapat dengan cepat mematangkan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan super. Namun, beri waktu Zhu Hengyu. Paling tidak 10 tahun, sebanyak 30 tahun. Di bawah Zhu Hengyu, ia akan memiliki pasukan elit 9 juta dan 3 juta angkatan laut. Pada saat itu, Zhu Hengyu akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk menjadi raja sendiri. Namun, dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Zhu Hengyu pasti gila mendapatkan kekayaan dan sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai untuk mendukung talenta muda ini, mereka tidak bisa tumbuh. Untungnya, Zhu Hengyu sama sekali bukan manusia. Terutama setelah memiliki metode pil dividing pil 9 bumi-bumi Dewa Api, Zhu Hengyu memiliki banyak peluang untuk mendapatkan kekayaan. Batch pertama yang disediakan oleh Zhu Hengyu untuk klan sapi setan, klan domba setan dari 3 juta, telah mencapai hambatan 30 bagian dari tubuh sihir. Jika Anda ingin menembus kemacetan ini, Anda harus menggunakan Yingwang Breaking Pill. Dan jika Anda ingin memperbaiki penghalang cahaya perak, Anda perlu kristal perak dari gigi kristal cahaya perak dan monster cakar. Ketiga juta angkatan laut ini, bagaimanapun, milik klan lembu iblis. Oleh karena itu, penghalang pemecah cahaya perak yang mereka butuhkan tidak perlu disediakan oleh Zhu Hengyu, tetapi sepenuhnya disediakan oleh klan Ox-Ox. Namun, tidak mungkin bagi klan iblis untuk menyimpan 3 juta rintangan cahaya perak. Oleh karena itu, Departemen Klan Iblis Banteng telah mengeluarkan seluruh perintah klan. Untuk semua orang dari klan sapi setan, Silver Light Crystal Core dipungut. Meskipun gurita gigi kristal perak muda adalah makhluk laut, kapal perang The Demon Chow sangat terbelakang. Namun, kristal perak cahaya gigi gurita, tidak hanya di laut dalam. Ini sering muncul di lepas pantai, dan bahkan di laut dangkal. Bahkan ketika bertelur, itu akan dekat dengan pulau. Jika ini tidak terjadi, aku takut kalau klan iblis tidak bisa mendapatkan inti kristal perak sama sekali. Menghadapi situasi ini, Zhu Hengyu mengambil inisiatif untuk menemukan klan sapi setan dan bernegosiasi dengannya. Zhu Hengyu tidak menyembunyikan rahasianya untuk memiliki 9 Nether Earth Vulcan Furnace dan metode pembagian pil. Anda tahu, Jeoyudi Vulcan Furnace bukanlah rahasia. Bukan rahasia bahwa api bumi 9 Nether jatuh ke tangan Raja Iblis Infernal. Zhu Hengyu juga merasa tidak perlu bersembunyi. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu memiliki 9 Nether Earth Fire God Furnace dan mahir dalam metode membagi pil. Setan gagak tiba-tiba sangat gembira. Untuk permintaan Zhu Hengyu, itu adalah hit. Lagi pula, jika Anda mencari alkimia master alkimia lainnya, inti kristal cahaya perak hanya bisa membuat rintangan perak memecah. Selama proses pemurnian, akan ada kemungkinan 30% hingga 40% bahwa alkimia akan gagal. Setelah alkimia gagal, tidak ada yang akan terjadi. Belum lagi, yang paling penting adalah bahwa jika Anda ingin orang lain membantu Anda membuat alkimia, apakah masih bisa digunakan dengan sia-sia? Remunerasi harus diberikan. Tidak hanya ada benarnya, tetapi harganya juga sangat mahal. Sekarang Zhu Hengyu memiliki keterampilan seperti itu, tentu saja mereka tidak keberatan bekerja sama dengan Zhu Hengyu. Yang paling penting adalah, Zhu Hengyu berjanji bahwa dengan 1 inti kristal perak, Zhu Hengyu bisa memberi mereka 3 bilah perak untuk menghancurkan penghalang. Menghadapi godaan seperti itu, bagaimana menolak? Bagaimana klan iblis menolak? Perlu disebutkan bahwa meskipun Zhu Hengyu tidak menyembunyikan 9 Nether Earth Vulcan Furnace, serta teknik rahasia Fang Dan. Tapi dia tidak banyak bicara tentang keterampilan dan level alkimia. Sekali, sesumbar diri Anda, sedikit tidak pantas. Kedua, ini juga rahasia Zhu Hengyu sendiri, ia berhak merahasiakannya. 3 kali, jika Anda mengatakan semuanya, maka klan iblis mungkin tidak seimbang. Anda dapat membagi 9 pil perak rusak dengan 1 inti kristal perak, tetapi Anda hanya memberi saya 3. Paling tidak itu harus setengah waktu. Anda tahu, sangat sulit untuk mematahkan Yindan. Bahkan seorang alkemis yang pandai memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami kegagalan pemurnian. Seperti Zhu Hengyu, tingkat keberhasilan alkimia tidak hanya dapat dijamin, tetapi bahkan dapat disempurnakan dalam batch yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Pepatah lama itu baik. Setiap orang yang berbicara 3 poin tidak bisa menyerahkan sepenuh hati mereka. Apa yang harus dikatakan, Zhu Hengyu sudah mengatakan. Zhu Hengyu juga memberikannya kepada pihak lain.
Adapun penggunaan Zhu Hengyu dari bahan-bahan ini, berapa banyak penghalang perak telah disempurnakan, itu tidak ada hubungannya dengan klan sapi setan. Bahkan, Zhu Hengyu, bahkan nukleus kristal perak memberi iblis sapi 2 suku perak penghalang-penghalang. Bahkan pertukaran langsung 1 ke 1, ditambah pembebasan biaya pemurnian, juga merupakan keharusan. Tapi Zhu Hengyu menginginkan sesuatu. Di bawah Zhu Hengyu, ada 9 juta pasukan dan 3 juta angkatan laut menunggunya. Jika Zhu Hengyu tidak dapat dengan cepat mendapatkan sejumlah besar sumber daya untuk menumbuhkan bakat dan elit ini, begitu pertumbuhan yang cepat dari orang-orang muda berbakat ini terlewatkan, maka orang-orang muda berbakat ini pada dasarnya biasa-biasa saja. Yang disebut, setelah jam, yang besar belum tentu bagus. Jangan lihat mereka, mereka semua jenius yang 1 dari 1000. Tetapi jika budidaya tidak tepat, sekelompok jenius dapat direduksi menjadi sekelompok kayu limbah. Latar belakang Zhu Hengyu terlalu dangkal, latar belakang terlalu tipis. Ini hanya akumulasi 20 hingga 30 tahun. Tapi sekarang, dia harus memberi makan 9 juta tentara dan 3 juta angkatan laut. Perlu untuk membangun 300 kapal perang baja super raksasa. Konsumsi yang sangat besar, apalagi Zhu Hengyu. Bahkan jika itu ditanggung oleh Departemen Militer Iblis Domba, saya khawatir itu tidak dapat dilakukan. Untungnya, pasukan di bawah Zhu Hengyu masih anak-anak untuk saat ini, dan dia tidak perlu Zhu Hengyu untuk membayar. Jika tidak, 9 juta tentara dan 3 juta angkatan laut menambah hingga 12 juta tentara. Gaji bulanan saja adalah angka astronomi. Pasukan 12 juta ini digunakan untuk berjuang untuk semuanya dengan sendirinya. Gaji militer, gaji, itu pasti tidak akan ada di sana. Bukan karena Zhu Hengyu pelit, tapi dia benar-benar tidak mampu. Tidak peduli apa yang mereka inginkan, Zhu Hengyu dapat memberi mereka. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk memberi mereka apa-apa. Semua ada di sana, dan jika Anda mau, Anda dapat menukarnya dengan perang. Hanya mengumpulkan kekuatan pertarungan yang cukup, yang kamu inginkan adalah yang kamu inginkan. Dan jika mereka tidak bisa mengumpulkan cukup banyak eksploitasi militer, maka mereka tidak bisa mendapatkan pijakan di sini. Zhu Hengyu bahkan tidak perlu berbicara. 300 legiun secara alami akan menghilangkan semuanya. Siapapun yang tidak mendengarkan perintah, tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat bertempur sama sekali tidak diperlukan oleh tim manapun. Di Pulau Setan, hanya ada 300 legiun. Setiap pasukan berharap pasukannya sendiri adalah elit. Untuk memastikan bahwa tentara memiliki kekuatan tempur super tinggi, setiap legiun akan secara teratur menghilangkan beberapa anggota. Dalam banyak kasus, itu bukan karena mereka tidak bekerja keras, atau karena mereka tidak mendengarkan perintah, tetapi karena bakat mereka tidak cukup, dan eksekusi mereka relatif buruk. Tidak ada emosi di sini. 300 legiun, total 9 juta anggota. Saya terbiasa menggunakan tangan saya sendiri dan kearifan saya sendiri untuk memenangkan segalanya. Tidak ada yang pernah merasa bahwa seseorang harus mengirimi mereka uang. Sebenarnya, Zhu Hengyu memberi mereka makanan gratis, pakaian, senjata, baju besi, dan serangkaian dukungan logistik yang telah membuat semua orang berterima kasih kepada Dade. Adapun berbagai sumber daya, keabadian, mewarisi bola ajaib, dan bahkan uang. Itu hanya bisa diperoleh dengan tangan semua orang. Ada pepatah di Pulau Tianmo yang disetujui semua orang. Berdarah-darahmu sendiri dan keringat sendiri. Melakukan hal Anda sendiri, mengandalkan dunia dan orang tua Anda, bukanlah pahlawan. Dunia ini begitu besar, mereka dapat mengandalkan tangan mereka sendiri untuk menabrak langit yang luas untuk diri mereka sendiri. Di Pulau Setan, tidak hanya obat-obatan, uang, senjata dan baju besi dapat ditukar dengan kekuatan militer. Bahkan pangkat perusahaan, atau bahkan posisi dalam tentara, dapat dibeli berdasarkan prestasi militer. Tentu saja, sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah pembelian. Tetapi jika Anda mengatakan cara lain, hanya dengan mengumpulkan pahala militer yang cukup seseorang dapat meningkatkan pangkat dan mempromosikan pangkat militer. Anda dapat menukar kekuatan militer dengan uang, dan kemudian membelanjakan uang untuk memperbaiki situasi keuangan keluarga Anda. Anda juga dapat mengganti kekuatan militer dengan mewarisi bola sihir, menipu keterampilan, atau senjata sihir untuk menjadi supermaster. Anda juga dapat mengubah jasa militer menjadi buku perang dan buku perang, rahasia pikiran dan sihir, dan menjadi penasihat. Anda juga dapat mengubah jasa militer menjadi pangkat dan pangkat yang sesuai dan menjadi pemimpin legiun. Singkatnya, semua yang Anda inginkan pada dasarnya dapat ditebus. Adapun untuk mendapatkan gratis, membiarkan orang lain memberikan secara gratis, semua orang akan merasa canggung. Yang lain tidak berutang pada mereka, mengapa memberi mereka uang tanpa bayaran? Memerintah hal ini, setelah diatur, sulit untuk berubah. Jika semua orang terbiasa dengan itu, mereka bisa mendapatkan gaji setiap bulan. Lalu tiba-tiba suatu hari, tidak ada gaji, hanya makan. Semua kekayaan harus diperoleh dan diciptakan dengan upayanya sendiri. Akibatnya, semua orang pasti merasa tidak nyaman, bahkan pasrah dan pergi. Namun, jika aturannya ditetapkan, tidak ada gaji.
Dalam keseluruhan proses, tidak ada yang akan merasa bahwa seseorang harus mengirimi mereka uang. Tidak ada ide sama sekali. Mereka bahkan tidak mengerti, mengapa seseorang mengirimi mereka uang tanpa alasan. Karena mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Namun dalam proses pertempuran, mereka bisa mendapatkan prestasi pertempuran. Dengan manfaat perang, tidakkah Anda memikirkan sesuatu? Tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak bertarung dalam pertempuran apapun, jadi mereka tidak memberi mereka apa-apa. Remaja ini di Pulau Iblis. Karena mereka berusia 7 atau 8 tahun, mereka direkrut ke Demon Sword Sect. Selama ini, mereka belum berhubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu, peraturan apa yang ditetapkan Zhu Hengyu, mereka secara alami menerima peraturan seperti apa. Bagi kaum muda ini, peraturan seperti itu membuat mereka sangat nyaman dan semangat juang. Bahkan sekarang, sampai sekarang, mereka sudah menikmati diri mereka sendiri, dan sulit untuk melepaskan diri. Banyak kali, apa yang mereka lakukan sebenarnya bukan mendapatkan pangkat militer. Bagi para remaja ini, mereka sebenarnya sedang bermain game. Di putaran demi putaran permainan, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat militer. Dan, hal paling keren adalah, manfaat militer ini juga dapat ditukar dengan semua bahan yang dapat mereka pikirkan dalam kenyataan. Tentu saja, jika mereka menginginkan seorang wanita cantik, seorang istri atau sesuatu, Zhu Hengyu tidak dapat memuaskan mereka. Hanya hal-hal yang tercantum dalam kelompok hadiah penukaran yang dapat ditukar. Semua ini mendapat manfaat dari fondasi yang baik dan aturan reguler. Bahkan, 9 juta tentara Zhu Hengyu sama sekali bukan tentara sejati. Salah satunya adalah bahwa remaja ini terlalu muda, hanya di usia awal puluhan mereka. Yang kedua adalah bahwa kekuatannya relatif rendah, dan pangkat tubuh sihir hanya 20 atau 30. Yang ketiga adalah senjata dan baju besi, meskipun sudah tersedia kualitas dan kekuatannya tidak cukup. Sama sekali bukan persenjataan. Meskipun jumlah orang besar, kekuatan tempur yang sebenarnya rendah. Sekelompok pramuka, kekuatan bertarung apa yang bisa mereka miliki. Meskipun untuk sementara waktu, 9 juta pasukan ini memang lemah. Namun dalam jangka panjang, Zhu Hengyu memiliki kepercayaan pada 9 juta tentara. 9 juta pasukan ini tenggelam dalam pertempuran sepanjang waktu. Bagi mereka, berkelahi hanyalah permainan. Yang terbaik dari mereka adalah mencari pola dan menemukan celah pada musuh. Yang terbaik dari mereka adalah belajar satu sama lain dan menebus kekurangan mereka. Untuk Zhu Hengyu, bahkan jika 9 juta pasukan ini pada akhirnya tidak dapat menjadi bakat, itu tidak masalah. Paling tidak, dia telah membangun Buayan, tempat lahir pejuang elit. Untuk saat ini, mereka masih sangat muda. Rangkaian peraturan dan regulasi game hegemoni juga sangat tidak sempurna. Tapi Imatur akan selalu matang. Aturan dan ketentuan akan selalu lebih dan lebih baik dan sempurna. Suatu hari, Zhu Hengyu dapat melatih pasukannya yang elit dan benar-benar tak terkalahkan. Dalam waktu 3 tahun, Flash. Apakah itu sisi Pulau Sapi Hijau atau sisi Pulau Tenma? Semuanya ada di jalur yang benar. Ini adalah waktu ketika semua limbah menunggu. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk tinggal di sini. Paling tidak, setelah menyelesaikan rencana 5 tahun pertama, saya akan berbicara tentang langkah selanjutnya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ada 2 berita dari setan elang emas yang tampan. 2 berita ini, satu adalah berita buruk, yang lain adalah berita baik. Kabar buruknya adalah bahwa Departemen Tentara Iblis sangat tidak puas dengan kemajuan setan elang emas yang tampan. Itu juga sangat tidak puas dengan stagnasi Angkatan Laut Iblis dan ketidakmampuan untuk terus memperluas hasil. Karena itu, markas Tentara Iblis mengirim seorang inspektur untuk mengunjungi garis depan dan mengawasi komando. Dengan kata lain, periode gencatan senjata yang diatur oleh Zhu Hengyu secara resmi berakhir. Berita baiknya adalah, untuk setan elang emas yang tampan, disarankan untuk meninggalkan Pulau Gito di sana untuk latihan praktis. Tentara Iblis lulus. Dengan kata lain, suku Iblis dapat duduk dan menonton Zhu Hengyu dan Pulau Yang Jiao, seperti dipaku di jantung wilayah laut Pulau Sueyang. Itu tidak akan mengirim pasukan Iblis dan menghancurkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir, Pulau Yang Jiao akan jatuh. Meskipun klan Iblis akan terus mengirim pasukan klan Iblis untuk menyerang Gietoran. Tetapi harus ada guntur yang keras dan hujan kecil, dan itu tidak akan benar-benar menghancurkan kota Gietoran. Departemen Tentara Iblis menerima saran dari setan elang emas yang tampan. Pikirkan Pulau Yang Jiao sebagai batu asahan dan memoles pasukan klan Iblis. Menghadapi 2 berita ini, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya pahit. Sebagai anggota klan domba Iblis, Zhu Hengyu pasti tidak bisa membiarkan Golden Eagle Iblis menyerang Suai dan membantai orang-orang Iblis domba. Karena itu, dalam 3 tahun terakhir, setan elang emas tidak hanya tidak menyerang Gitohon. Bahkan invasi klan Iblis domba pada dasarnya bergemuruh dan tidak hujan. Di bawah kendali Zhu Hengyu, Iblis elang emas yang tampan tidak mau menyentuh cetakan Zhu Hengyu. Tetapi dengan kekuatan dan warisan klan Iblis, bagaimana Departemen Militer Iblis dapat mentolerir situasi ini untuk waktu yang lama?
Jelas, selanjutnya, saya takut bahwa iblis elang emas yang tampan tidak dapat menghentikan angkatan laut iblis. Selanjutnya, angkatan laut domba iblis dan juga pulau-pulau, sekali lagi akan diserang tanpa henti oleh iblis. Tepat ketika Zhu Hengyu menerima kabar baik dan buruk ini, dua berita sekaligus. Di sisi lain markas militer setan domba, pesta perayaan besar sedang diadakan. Dalam 10 tahun terakhir, angkatan laut domba iblis telah menjadi pencapaian yang luar biasa. Menghadapi intrusi konstan angkatan laut iblis, dia memegang posisi itu. Dalam 10 tahun terakhir, pasukan iblis telah terperangkap di perairan Pulau Sueyang, tetapi tidak pernah mampu melintasi Leiji. Pada saat ini, angkatan laut klan domba iblis menghadapi armada klan iblis di dekat Pulau Suangui. Prestasi luar biasa seperti itu dapat dikatakan tak tertandingi dalam ribuan tahun terakhir. Di atas pesta perayaan, dengan segelas anggur merah, Lu Zimei berdiri sendirian di depan jendela dan menatap malam di luar jendela. Melihat bintang-bintang di langit, mulut Lu Zimei menunjukkan sedikit senyum. Saya tidak tahu apakah itu karena minum alkohol atau alasan lain. Wajah Lu Zimei menunjukkan warna merah muda. Dari kejauhan, dapat dikatakan bahwa orang lebih cantik daripada Hua Jiao. Ketika saya linglung, Jiang Hai membawa segelas anggur, datang dengan wajah bahagia. Mendengar langkah kaki, Lu Zimei sedikit mengerutkan kening dan bangun. Merah cerah di wajahnya memudar dengan cepat. Berbalik dengan anggun, Lu Zimei berkata dengan acuh tak acuh, "Ini Jiang Hai Demon." Hehe tersenyum, Jiang Hai menyingkirkan senyumnya dan berjalan secara misterius, merendahkan suaranya, "Tahukah Anda? Baru-baru ini, Departemen Militer sedang mempelajari dan menggunakan Komandan Angkatan Laut saat ini sebagai calon setan berikutnya." Calon iblis. Lu Zimei mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa? Apakah peraturan militer berubah? Apakah mungkin, iblis juga dapat diangkat oleh militer?" Tidak, bukan itu artinya. Jika Anda ingin menjadi Raja Iblis, Anda harus memperluas wilayah, mengepung kota dan meletakkan tanah untuk diri Anda sendiri. Jiang Hai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Mengangguk dengan jelas, Lu Zimei bingung, karena ini masalahnya, calon apa yang kamu bicarakan? Setelah ragu-ragu sebentar, Jiang Hai berbisik, ini adalah apa yang dipertimbangkan oleh Departemen Militer. Bukankah Culai mati di labirin Suan Bing? Akibatnya, ada kurang dari 365 Raja Iblis dari klan domba iblis. Sedikit, Lu Zimei mengangguk dan berkata, ya, ada 365 Raja Iblis, dan satu kurang puas dengan jumlah minggu. Ini benar-benar tidak pantas. Apa maksudmu? Melihat Lu Zimei setuju dengan pandangan ini, Jiang Hai segera bersemangat. Melihat landing Zimei dengan mata cerah, Jiang Haidao berkata, kalau begitu, sekarang. Komandan Angkatan Laut adalah cucu perempuan saya, bernama Zhang Xiu. Zhang Xiu. Mendengar kata-kata Jiang Hai, Lu Zimei segera mengerutkan kening. Sejujurnya, apa yang paling dibenci Lu Zimei adalah menggunakan nepotisme ini untuk mencari manfaat bagi kerabatnya. Tapi jelas, tidak peduli apakah dia tidak suka atau tidak, dia tidak bisa menghentikannya. Yang disebut gaya, yang disebut detail, sebenarnya dibentuk oleh kondensasi elemen-elemen ini. Katakan kekuatan besar, katakanlah keluarga yang kuat, bukannya hanya melihat kekuatan ini, atau keluarga ini, berapa banyak jenderal sihir, berapa banyak sihir tampan, dan bahkan berapa banyak raja sihir. Ini tidak bisa dihentikan. Dikatakan bahwa beberapa orang di Yamen pandai menangani hal-hal, dan beberapa orang di Korea Utara pandai menjadi pejabat. Tidak ada yang bisa menandingi keunggulan bawaan ini. Mirip dengan Zhu Hengyu, bangkit dari akar rumput, dan kemudian berjuang sampai ke posisi ini hari ini, untuk menggambarkannya dengan cara yang langka tidak lagi cukup. Sejauh menyangkut Lu Zimei, sangat jarang bisa bangkit dari ujung dunia dan mencapai posisi penyihir sepanjang jalan. Anda tidak dapat menggunakan 5 jari. Dalam banyak kasus, bahkan dengan kesempatan seperti itu, para beku dengan dasar yang sangat dangkal dan latar belakang yang tipis tidak dapat mengetahuinya, apalagi menguasainya. Untuk nepotisme ini, Lu Zimei sangat menyebalkan. Sebagai salah satu dari 3 raksasa Departemen Perang Iblis, bahkan jika dia tidak menolak, dia tidak akan pernah mendukungnya. Namun, tepat ketika Lu Zimei ingin menolak, wajah yang ditentukan dan ditentukan melintas di benaknya. Dalam sekejap, wajah cantik Lu Zimei memerah. Hari itu, di dalam Istana Es, setelah Zhu Hengyu wangi dengan afrodisiak Giok Linglong, ia tampaknya menjadi serigala yang lapar. Dengan ganas, dia melemparkan domba putih kecilnya dan melemparkannya dengan ganas selama lebih dari 1 jam. Untuk masalah ini, Lu Zimei tentu tidak dipaksa. Tapi rela. Belum lagi, kedua belah pihak sudah memiliki perjanjian. Bahkan tanpa menyebutkan perjanjian, Lu Zimei sangat menyukai Zhu Hengyu. Yang disebut pakaian dan bunga Yun Xiangmei, kekuatan Lu Zimei tinggi, tetapi juga wanita normal. Jika dia benar-benar tidak ingin, berhentilah berbicara tentang kata-kata Zhu Hengyu dan menjadi serigala yang lapar. Bahkan jika dia berubah menjadi harimau, Lu Zimei bisa menamparnya menjadi kucing yang sakit. Bagaimanapun juga, pada saat itu, Zhu Hengyu hanya memiliki 83 segmen.
Dan tubuh iblis Lu Zimei dapat memiliki 97 paragraf, bagaimana ini bisa dibandingkan? Di bawah awan dan hujan. Zhu Hengyu tentu saja hangat. Lu Zimei juga seperti negeri dongeng. Tapi setelah itu, Lu Zimei agak tidak mampu menghadapi Zhu Hengyu. Mengingat bahwa Luan Mei sangat pemalu sekarang. Tidak peduli sekuat apa dia selalu gadis besar dengan bunga kuning. Pada awalnya, dia pemalu seperti gadis biasa. Setelah dengan hati-hati melayani Zhu Hengyu, membantunya berpakaian. Sementara Zhu Hengyu tertidur, Lu Zimei diam-diam pergi. Dia benar-benar tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia gunakan untuk melihat Zhu Hengyu yang mabuk. Awalnya, Lu Zimei pikir dia bisa mengendalikannya. Lu Zimei merasa bahwa dia dapat bersantai dengan bebas di hadapan Zhu Hengyu. Namun, ketika semuanya benar-benar terjadi, Lu Zimei tiba-tiba menyadari bahwa dia masih meremehkan masalah ini. Setelah begitu akrab dengan Zhu Hengyu, begitu tak habis-habisnya, sangat gila. Dia benar-benar tidak bisa lagi memperlakukan Zhu Hengyu dengan hatinya yang biasa. Untuk waktu yang lama, Lu Zimei mencibir banyak ucapan lama. Sebagai contoh, apa yang junior adalah resmi, dan suami adalah istri, ini omong kosong. Mengapa seorang istri tidak bisa menjadi suami? Mengapa seorang wanita harus menjadi tuan, yaitu Chen Shichen? Ini pasti seksisme. Fakta telah membuktikan bahwa Lu Zimei-nya juga bisa menjadi jenderal iblis, setan tampan, dan bahkan iblis. Dan pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari 3 raksasa militer. Mulai bergerak menuju tahta kaisar iblis domba iblis, dan melangkah maju. Lu Zimei yakin bahwa dia tidak akan pernah lebih lemah daripada pria manapun. Namun setelah benar-benar ditempati oleh Zhu Hengyu, Lu Zimei tiba-tiba menemukan bahwa dia masih seorang wanita yang sangat tradisional. Segala sesuatu tentang dirinya telah diambil oleh Zhu Hengyu. Di mana lagi miliknya? Setelah kembali dari istana iblis Xuanbing, Lu Zimei sering menjadi terpesona. Seseorang tidak memperhatikan, dan mulai mengalihkan perhatian. Dalam pikiranku, semua suara dan senyum Zhu Hengyu. Mengingat sedikit demi sedikit dengan Zhu Hengyu, Lu Zimei dapat memasuki keadaan gangguan kapan saja, di mana saja. Ada senyum di sudut mulut, wajah yang sedikit memerah, dan wajah yang bahagia. Bukankah hanya wanita kecil yang jatuh cinta, ekspresi yang biasa? Seperti kata pepatah lama, pria menyeringai, bukan hal-hal baik, wanita memerah, memikirkan suaminya di hati mereka. Meskipun kalimat ini bukan kebenaran, itu juga sangat dekat dengan kebenaran. Lu Zimei memiliki teknik membaca pikiran. Dia dapat dengan mudah merasakan aktivitas psikologis dan pemikiran orang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.